saya itu ikut tesnya di tahun 2013 gitu. Ya saat itu sudah menikah, sedang hamil besar gitu, ikut tes CPNS. Nah, alhamdulillah lolos gitu. Ya, sebelumnya saya itu sudah berkali-kali tes ya menggunakan ijazah bahasa Inggris saya sampai 5 kali. Itu belum bisa masuk jadi PNS juga ya. Waktu itu belum ada IMO MR gitu ya. Saya coba jualan gitu, jualan emas dinar gitu. Online lewat WhatsApp. Setelah itu saya tuh gini, ini jualan emas kok ternyata mudah ya gitu. Mungkin kalau pakai jurus LOP saya bisa naik omset lagi gitu ya. Saya tulis saya kepingin omset melebihi gitu gaji saya. Oke. Coba kamu tulis pengen penghasilan berapa ya. Ya, omset waktu saya nulisnya omset bukan penghasilan bersih. Saya omset 10 juta, saya pengen 10 juta. Kemudian naik lagi, saya nulis 20. Lama-lama saya dapat omset dari jualan dinar itu 1 bulan bisa 100 juta. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Edisi kali ini sepertinya menarik buat teman-teman para guru honorer ya. Para pengajar yang mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kita dari SD, SMP, mungkin SMA, atau bahkan para dosen. Karena luar biasa sekali narasumber kali ini. Kita sambut saja Bunda Vita Naryaswari. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan berbagi nih. Keajaibannya luar biasa nih, jadi insight buat kita semua. Iya. Kadang-kadang kalau istilah saya adalah kita tuh bertubi-tubi bekerja sangat keras sekali. Ternyata ada hal yang membuat keajaiban itu bisa sedekat itu dengan kita. Salah satunya melalui magnet rezeki. Bunda, Ya. boleh cerita sedikit nggak sih kesehariannya saat ini aja, saat ini sebagai apa? Saat ini saya kepala sekolah di Sekolah Dasar SD 02 Sokawati, Kecamatan Ampel Kading, Kabupaten Pemalang. Pemalang. Ya, Jawa Tengah. Berarti ASN ya kalau gitu ya? Iya. Oh, oke. Karena kita pernah ada juga ya kepala sekolah akhirnya resign baru menemukan keajaiban. Ini beliau sekarang kepala sekolah. Dan sebelumnya kenapa mencari magnet rezeki? Ini karena sebagai guru honorer cukup lama ya Bunda kurang lebih. Iya, ya? betul Nah, sekali. boleh ceritakan nggak gimana sih dulu waktu jadi guru honorer, galau-galaunya sebagai honorer itu gimana sih? Sama nggak sih dengan narasi dan pemberitaan di luar sana para guru honorer yang mudah-mudahan ya di era kabinet baru ini banyak yang diangkat jadi pegawai. Amin. Silakan Bunda. Iya, jadi saya awal sebelum menjadi seorang PNS gitu di tahun 2003 saya ngabdi menjadi seorang guru honorer bahasa Inggris gitu. Tapi saya ngabdinya tidak linier. Saya ngabdinya di sekolah dasar. Sedangkan untuk jurusan bahasa Inggris itu seharusnya di sekolah lanjutan. Oh iya, gitu. karena sekolah dasar itu maaf Bunda, umum ya. Iya. Pelajaran apapun gitu ya. Iya, Oh gitu, iya. tidak linier. Akhirnya Iya. tapi mengabdinya di sekolah dasar akhirnya. Iya, tapi saya lanjutkan di situ. Saya tetap waktu itu masih mencari-mencari gitu di sekolah lanjutan barangkali ada. Tapi mungkin Allah berkehendak saya ada di situ. Nah, tiba-tiba di tahun 2010 ada pendataan honorer. Tiba-tiba saya ikut gitu ya. Kemudian saya disuruh tes gitu. Tes untuk menjadi PNS. Nah, sebelumnya saya itu sudah berkali-kali tes ya menggunakan ijazah bahasa Inggris saya sampai 5 kali. Itu belum bisa masuk jadi PNS juga ya. Waktu itu belum ada IMO MR gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2010 saya akhirnya bisa ikut tes lewat jalur honorer. Nah, saya kemudian dalam proses kelanjutannya itu kan waktu itu honorer banyak banget gitu karena jumlahnya itu mencapai jutaan. Pemerintah itu nggak bisa setiap tahun mengadakan istilahnya semuanya di jaring gitu. Oh, betul. Ada kuotanya. Ya karena keterbatasan APBN juga mungkin. Iya. Ya. Kita tahu lah, kita tidak menyalahkan pemerintah ya Bunda ya waktu itu ya. Oke, lanjut Bu. Iya, ya. Nah, terus akhirnya saya itu ikut tesnya di tahun 2013 gitu. Ya saat itu sudah menikah, sedang hamil besar gitu, ikut tes CPNS. Nah, alhamdulillah lolos gitu. Dan dapat SK
di tahun 2014. Tapi ternyata SK saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh, kenapa tuh? Saya punya ijazah S1, SK-nya nggak kepake, Pak. Kenapa SK-nya nggak kepake? Karena alasannya tidak linear itu. Oh, gitu. Iya, karena saya di Oke. SD. Jadi CPNS di SD waktu itu Waktu SK-nya. itu CPNS Iya dari ya. SD gitu. Jadi saya ngambilnya di SD. Nah, kemudian akhirnya yang dipakai ijazah SMA. Oh, gitu. Itu kalau istilah ini ya downgrade jadinya ya, gitu ya. Tanpa mengecilkan guru SD, Iya. tapi kan yang diinginkan itu Iya. adalah ya di lanjutan ya di SMP atau SMA ya. Saya agak shock gitu ya. Kok teman-teman saya S1 bisa gitu kan. Nah, kamu kan nggak linear dari Iya. bahasa Inggris gitu. Kalau kamu mau linear, dari Badan Kepegawaiannya bilang kamu cari SMP nanti atau kamu kuliah lagi gitu. Jurusannya harus PGSD. Ya, saya ngabdi berarti udah 11 tahun kan waktu itu masa kerja alhamdulillahnya dihitung gitu. Tapi untuk SK ternyata saya SK-nya SMA gitu, golongan 2A, sedangkan teman-teman udah 3A gitu. Iya. Gitu karena tidak terpakai. Nah, kemudian akhirnya saat saya menghadap ke Badan Kepegawaian daerahnya, pilihannya hanya 2, mau ke SMP apa lanjut di SD gitu. Nah, ketika saya ditawarin di SMP, ternyata SMP yang daerah kota, daerah rendah itu, dataran rendah itu nggak ada gitu. Adanya Pemalang Gunung. Oh iya, naik. Naik. Kalau Oke. kamu mau, kamu di daerah Belik gitu ya. Belik itu daerah dekat Gunung Slamet gitu. Iya. Nah, saya mikir waktu itu saya habis melahirkan gitu. Anak saya masih bayi gitu. Iya. Ada 2 gitu, masih balita semua. Yang satu balita, satunya bayi. Suami tidak mengizinkan. Kalau kamu ke gunung, anak-anak diajak ke sana, sedang saya waktu itu suami honorer tapi kerjanya di Boyolali, Pak. Di ngajar atau apa honorer? Bukan, suami di PU. Oh, pekerjaan, PU, tapi iya. masih honorer juga waktu itu? Iya, Oh, masih oke, honorer baik. juga. Bagaimana nanti kita ketemunya, seperti anak-anak bagaimana Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya saya memutuskan, ya udah deh saya berarti harus kuliah lagi. Terus kuliah gitu. lagi PGSD. Iya, PGSD. Jadi oke. saya kuliah lagi tahun 2018 lulus gitu, dapat ijazah PGSD-nya. Sebelumnya gitu kan, waktu 2016 2017 ada penjaringan pendidikan profesional guru untuk mendapatkan gelar sertifikasi guru profesional. Nah, kalau di guru kan dapat sertifikasi itu dapat tunjangan gitu ya, tunjangan profesi guru. Alhamdulillah saya boleh ikut, tapi pakai ijazah bahasa Inggris S1-nya. Saya pendidikan ya waktu itu di provinsi, tapi ditempatkan di daerah Bandungan ya, Kabupaten Semarang. Pendidikannya itu selama 15 hari 2 minggu kurang lebih. Saya lulus gitu. Waktu pertama masuk situ saya lulus, tapi kemudian di ujian sertifikasinya sampai 3 kali ngulang. Gitu. Oke, iya, Karena iya. memang biasa pemerintah seperti itu, ada kuota apa gitu ya. Nah, terus setelah itu selesai, saya udah dapat gitu gelar profesional guru gitu. Sudah ada sertifikatnya. Tapi kemudian saya maju ya, biasa nanti ke dinas gitu. Bilang belum bisa karena masih 2A gitu. Oke, tahun berapa itu waktu itu? Tahun 2017. 2017. Ya. Coba nanti kamu kalau sudah ijazah S1-nya keluar. Nah, setelah ijazah S1 keluar 2018 nggak bisa juga. Iya. Karena katanya belum ujian penyetaraan ijazah. oke. Kamu harus bisa 3A gitu. Nah, saya ambil gitu. Kapan nih ujiannya, Pak? Nanti 2019 bulan April. Oke, saya ikut 2019 bulan April. 1 kali alhamdulillah lulus ujiannya. Terus saya maju kenaikan pangkat. Pak, saya mau maju kenaikan pangkat 3A. Silahkan. Saya naik pangkat 2019 udah bisa 3A. Terus saya tanya lagi, ini bisa dicairkan ya sertifikasi saya? Bilangnya belum bisa lagi. Bisa. Itu. Ada apa lagi? Iya, Kamu harus ikut induksi. Apalagi itu induksi? Induksi, emang mau melahirkan lagi gitu ya. Seperti melahirkan induksi lagi gitu. Iya, ini program ini memang harusnya seperti itu. Kok yang kemarin-kemarin nggak ada? Kenapa Iya, pas iya. saya keluar harus ada ini? Iya. Ya udah ikutin aja gitu. Setelah saya ikutin, kayak bikin skripsi gitu, tebel gitu. Ternyata ya harus kesana kesini ya harus melakukan kayak penelitian, tapi penelitiannya tidak sedetil skripsi gitu. Setelah itu
sudah keluar sertifikat induksi, Pak saya mau maju lagi gitu supaya sertifikasi saya dapat TPG gitu tunjangan gitu lah. Oke maju ya gitu. Tapi nggak cepat seketika 2020 di ACC. Saya mesti harus menunggu sampai 2021 gitu. Apalagi saat pandemi waktu itu ya berarti ya. Kenapa? Sudah masuk pandemi kan ya. Proses persetujuannya itu ya. Kan 2020 betul. Iya 1 tahun apalah. 1 tahun. Saya mikir itu ini kenapa sampai kok perjalanan saya tidak semudah itu. Nah, tapi pas tahun 2019 itu gitu kan saya pas galau-galaunya itu kenapa sertifikat saya udah kenaikan masih ditolak lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya mencari itu, pencarian saya mulai kenal MR itu di akhir tahun 2019 gitu. Nah, tadinya saya ikut komunitas semacam bimbingan pengajian biasa gitu. Saya lihat waktu itu ada share-sharean audionya Pak Nas. Oh, yang di Telegram itu ya, Bunda iya. ya? Lah saya ingin ngikutin Pak Nas yang asli di mana? Saya enggak audio palsu lah ya. Iya. Cuma suaranya aja enggak lengkap gitu. Hanya share-sharean diteruskan gitu. Pak Nasnya yang asli di mana gitu. Saya mencari-cari gitu kan. Sampai akhirnya ada teman online yang nawarin, kalau kamu mau ketemu Pak Nasnya yang asli, kamu ikut dulu deh sama CTMR-nya gitu. CTMR itu apa? Saya bilang gitu. Ini trainernya nanti akan ngasih tahu kamu jurus-jurus magnet rezeki gitu lah. Mulai saya belajar di situ sama CTMR-nya gitu ya waktu itu dari Banten gitu ya Bapak Saprudin. Setelah itu saya belajar sama beliau di tahun 2020. Masih belum ngerti benar gitu. Coba kamu beli buku, baca bukunya dulu. Iya Pak, saya ngikutin gitu. Saya ngikutin. Nanti kalau ada camp online atau camp offline ikut ya. Iya Pak, saya ikutin lagi. Nah, selama 1 tahun 2020 saya ngikutin tuh belum paham. Apa itu LOP gitu ya. Kalau garis kebenaran, oh iya saya bisa memaafkan orang gitu, turun garis kebenaran. Tapi yang namanya gua keajaiban, Garputala itu saya dapat ayat, ini maksudnya apa, hikmahnya apa, saya nggak paham-paham gitu. Saya kepingin ketemu Pak Nasnya yang asli. Gitu, tidak sekedar dari CTMR-nya gitu. Saya harus kemana? Nah setelah ikut bimbingan online-nya itu saya ditawarin lagi, udah nanti lama-lama kamu bakal paham gitu ya kata beliau. Yang penting kamu ikut SBMR saya, apalagi itu SBMR gitu. Gitu. Kamu mau nggak jadi pebisnis? Bisnis apa Pak? Bisnis emas, ini punya Pak Nas juga udah dijelasin gitu. Saya ikut SBMR dan saya masih dibimbing gitu ya sama beliau. Nanti afirmasinya begini supaya target omsetnya sekian. Oh gitu, bagus ya gitu. Saya coba jualan gitu, jualan emas dinar gitu. Online lewat WhatsApp. Setelah itu saya tuh gini, ini jualan emas kok ternyata mudah ya gitu ya, meskipun harganya mahal ya. Mungkin kalau pakai jurus LOP saya bisa naik omset lagi gitu ya. Saya tulis saya kepingin omset melebihi gitu gaji saya. Oke. Walaupun belum secara utuh Bunda memahami magnet rezeki waktu itu ya, masih dalam pencarian itu gitu. Oke, akhirnya naik. Iya itu. Coba kamu tulis pengen penghasilan berapa ya. Ya, omset waktu saya nulisnya omset bukan penghasilan bersih. Saya omset 10 juta, saya pengen 10 juta. Kemudian naik lagi, saya nulis 20. Lama-lama saya dapat omset dari jualan dinar itu 1 bulan bisa 100 juta. 1 bulan bisa 100 juta. 2020 waktu itu ya berarti ya? Kenapa? 2020. 2020. Kayak pada saat Covid ya? Belum. 2020 udah kok di awal berarti ya, awal 2020. Iya, itu berarti akhir 2020 Covid-nya itu. Oh, oke. Iya, jadi belum, saat itu belum. Nah, dinar itu kan baru naik gitu, sedang rame-ramenya gitu. Saya ikut sampai ditawarin SGS gitu. SGS waktu itu ke Bali. Cuma saya waktu itu bentrok dengan jadwal dari pemerintahan. Ternyata saya tiba-tiba ajaib ditunjuk menjadi seorang instruktur gitu. Jadi instruktur kabupaten ceritanya. Saya waktu itu mempelajari yang namanya pemerintah baru menelurkan akun belajar ID waktu itu. Nah, akun belajar ID. Kemudian saya ditawarin lagi untuk menjadi seorang Google Educator. Di situ Google Educator saya ikut. Alhamdulillah lulus jadi punya sertifikat Google Trainer Pak. Nah di situ saya ikut. Nah, akhirnya saya ikutan jadi trainernya itu kan pemerintah, ikut keliling mensosialisasikan ada IT gitu Pak, pemerintahan baru. Nah habis itu COVID gitu, karena COVID-nya datang tapi kan online masih jalan gitu. Nah itu saya jalan di situ.
Waktu itu sertifikasi belum cair-cair juga gitu, sampai akhirnya 2021 bilang, "Bu, ini insya Allah tahun ini Ibu dapat sertifikasinya, nanti cair tunjangannya tahun 2021 gitu. Oke. Alhamdulillah saya dapat di Rapel. Iya nanti Ibu yang triwulan 2020-nya juga nanti dapat gitu. Nah setelah itu saya bilang sama ibu saya, kan saya generasi sandwich ceritanya, Pak, ya. Ikut istilahnya membantu ekonomi orang tua gitu ya, karena saya 4 bersaudara. Waktu itu 3 saudara saya jauh-jauh semua gitu, di luar kota semua, hanya saya yang tinggal satu kota dengan orang tua saya. Otomatis kan kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab sama orang tua, udah sepuh-sepuh gitu ya, udah tua. Ayah masih ada waktu itu? Ayah masih sampai sekarang masih ada. Masih ya. Berarti dua-duanya lengkap waktu itu. Iya, waktu itu dua-duanya lengkap. Nah, setelah itu saya bilang sama ibu saya kan, Mama nanti insya Allah tahun ini sertifikasi cair, saya bilang gitu. Mama pengen apa? Saya bilang, nggak pengen apa-apa ya. Iya tapi kan selama ini kan saya bilang adik gitu, adik belum bisa ngebahagiain mama pengen apa, nanti tak beliin HP ya gitu. Nah, ya terserah kamu deh kalau kamu memang keinginannya seperti itu gitu. Nah setelah itu lihat berita-berita gitu kan, mama saya orangnya gampang mudah emosionalnya gitu. Gitu. Kalau perasaannya itu tergolong perasaan yang labil gitu. Kalau ada berita apa gitu, lihat artis, waduh Rahmawati kok meninggal, waduh ini Jane Selimar meninggal gitu. Iya, kayak ketakutan sendiri gitu. Nah terus sampai bulan habis lebaran gitu ya, waktu lebaran sih kayak masih baik-baik aja, itu habis lebaran bulan Juli gitu. Saya lihat mama saya itu udah kayak nggak sehat. Terus saya tanya, Mama kenapa? Nah, Mama mau ke RS, saya bilang tuh mau ke dokter, tapi aku udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat. Jadi sebelumnya tuh nggak ada gejala sakit apa itu, nggak ada gitu, sama sekali nggak ada. Emang nggak mau ngomong, disuruh makan juga nggak mau. Nah pada saat itu kebetulan saya kok merasakan kayak gejala COVID gitu. Gitu, karena lagi tinggi-tingginya 2021 berarti itu ya? Iya pas bulan sedang tinggi-tingginya itu. Suami juga gitu, kok badan saya panas gitu. Kemudian penciuman juga nggak berasa ini bau apa gejala gitu. Iya waktu itu ya banyak. Iya lah bau apa gitu, saya nggak merasa. Kalau itu udah divaksin 2 kali padahal. Udah divaksin 2 kali. Nah setelah itu, Mas ini saya harus gimana nih? Ini saya harus ngapain? Saat itu mama itu udah beneran nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nggak WA saya ini nggak sehat apa gimana itu nggak bilang. Nah saat itu tetangga yang ngabarin, ya ini ibu kamu nggak sehat, tolong kamu kesini. Aduh saya juga sedang nggak sehat, saya takutnya nanti nularin orang tua gitu. Betul. Nah saya juga nggak berani periksa, saya takut dikarantina, saya mengkarantina diri saya sendiri gitu. Mandiri ya kan? Mandiri waktu itu. Iya mandiri gitu lah. Terus tapi harus kesini Mbak, harus kesini sekarang. Coba dilihat dulu orang tuanya gitu ya. Suami saya juga masih keadaan nggak sehat, jadi satu rumah itu nggak sehat semua. Anak-anak juga termasuknya kurang sehat semua. Ya udahlah kita berangkat. Terus anak-anak saya suruh di sini aja di rumah gitu. Saya lihat kondisi orang tua saya, ternyata mama itu udah nggak sadar. Gitu. Udah di lantai nggak sadar. Iya, udah koma gitu. Ya Allah kok sampai gini gitu. Saya panik gitu. Saudara-saudara saya telepon semua, datang gitu. Terus ini gimana? Mau cari ambulan nggak bisa, penuh semuanya gitu. Ditunggu-tunggu nyari, akhirnya ada RS yang mau datang gitu, bawa ambulan. Tapi ternyata ya Allah berkehendak lain gitu. Di tahun 2021 itu di dalam perjalanan mama saya nggak ada gitu. Ya, terus tapi tetap dibawa ke RS-nya, didiagnosa dokter meninggalnya karena stroke. Diagnosanya itu ya. Iya, bukan karena COVID. Iya. Jadi diurus seperti jenazah biasa ya berarti ya. Kalau COVID kan waktu itu dibungkus ya, nggak boleh kita nguburin ya. Ini enggak ya? Jadi enggak bisa dimakamkan. Alhamdulillah dimakamkan secara umum gitu. Jadi saya saat itu terpukul banget. Udah
kayak berbulan-bulan itu saya nggak vakum gitu ya, malah nggak belajar MR. SBMR-nya gimana? Dinarnya SBMR-nya juga vakum gitu turun ya. dong kalau gitu. Iya, Wah, iya. itu bertubi-tubi Saya itu ya. benar-benar dong. Bungkus permen istilah STMR gitu ya. Iya, bungkus permennya jadi kayak bertubi-tubi gitu. Saya padahal waktu itu langsung cairkan sertifikasinya beberapa minggu setelah Mama nggak ada, tapi saya ini uang mau diapain gitu. Iya, buat handphone tadinya. Iya, nah, akhirnya ya udahlah, saya tetap beli HP gitu. Tetap beli HP tapi saya kasihin ke papa gitu. Karena pas pas Mama nggak ada itu 40 hari itu kayak masih didatengin gitu. Iya, gitu ya. iya, kayak masih berkomunikasi gitu. Kuantumnya itu kalau istilah kuantumnya, masih connect banget gitu ya. Iya, kayak bisa berkomunikasi. Mamanya itu pas terakhir datang itu kayak gandeng saya naik ke sebuah ruangan tinggi banget. Dan di atasnya tuh masjid. Gitu. Iya. Nah ini kok tinggi banget, kita mau kemana gitu. Iya. Udah kamu naik aja gitu. Kamu nanti bisa sholat di situ. Nah terus nanti makan di situ gitu. Makan. Nah Mama mau makan nggak? Aku udah nggak makan. Nah, kamu aja yang makan gitu. Udah habis itu kayak semacam simbol mungkin ya, kayak mau mendapat sebuah kenaikan derajat dari Allah, mungkin seperti itu. Nah, saya sadar, Mama kan udah nggak ada gitu kan. Tapi kenapa kok masih sering bisa bareng gitu, ketemu gitu. Lah kata Bunda Susan memang masih ada keterikatan kalau dalam 40 hari gitu ya. Kata teman saya seperti itu. Nah, setelah itu selesai kan, Mamanya udah nggak sering mendatangi lagi ya. Tapi saya kayak kangen sama MR gitu. Ingin balik lagi nih vakum kemarin ya. Iya, kayak kangen gitu ya. Saya ini ya Allah, saya udah SBMR, saya kemarin juga tembus SGS, kenapa saya seperti ini gitu. Setelah sertifikasi malah nggak kepingin ngapa-ngapain lagi, tapi saya nggak boleh seperti ini gitu. Akhirnya di tahun 2022 awal itu saya LOP, saya tuh masih pengen ketemu Pak Nas, cita-cita saya itu. Terus saya kepingin juga jadi CTMR gitu, kayaknya kok jadi CTMR itu asyik gitu. Nah bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan keajaiban buat orang lain. Nah akhirnya saya LOP gitu, kalau ada pembelajaran offline apapun dari MR saya pengen ikut gitu. Ya, terus akhirnya bulan Juni 2022 saya ketemu sama teman saya yang namanya Bunda Susan Arkanisa gitu. Iya, di Pekalongan ada pembelajaran yang namanya seminar hybrid magnet rezeki. Beliau sudah jadi CTMR? Offline. Ya, beliau sudah CTMR, saya belum. Saya jadi pesertanya. Nah, itu batch 1. Jadi itu seminar pertama offline yang diadakan sama Ustadz Nasrullah di beberapa kota secara hybrid. Beliaunya online ya? Iya, beliaunya online, kitanya CTMR-nya offline. Saya masih jadi peserta waktu itu. Nah, terus saya ketemu sama Bunda Susan Arkanisa. Bun, diajakin, kamu besok datang yang ke THMR-nya, itu 1 hari, lebih full, ilmunya lebih mendalam. Nanti kamu lebih tahu lagi yang namanya ilmu Garpetala. Nah, terus kemudian terumbu karang gitu ya, supaya kamu rilis RFF juga gitu, luka batin kamu sama mama kamu biar selesai gitu. Dijanjikan ketemu Panas gak waktu itu? Kan ingin banget ketemu kan Bunda? Belum ya? Oke. Belum lah. Terus waktu THMR-nya saya nanya, Bunda gitu, saya bisa ketemu Pak Nas? Oh iya bisa aja gitu, caranya gimana? Caranya gimana ya, kalau kamu mau jadi trainernya, jadi THMR-nya, ayo ikut ketemu Pak Nas bulan Juli gitu. Nah saya kan baru THMR, baru sudah nggak apa-apa bisa gitu, malah justru habis THMR ilmunya itu masih fresh masih hangat gitu, nanti bisa ketemu Pak Nas gitu. Oke, boleh deh Bunda, saya coba. Tapi uangnya dari mana Bunda? Katanya jadi trainer gitu kan. Biasalah kalau pelatihan MR gitu kan. Ini aja pelatihannya segini gitu lah. Waktu di THMR itu hampir 1 juta. Nanti jadi trainer bayarnya berapa Bunda? Galau lagi nih. Saya galau lagi. Nah, terus saya galau lagi. Wes, kamu yakin aja ya, keajaiban itu kan ada buat yang yakin dan percaya gitu. Kamu yakin nggak bisa jadi trainer? Yakin Bunda. Lah uangnya belum ada kan? Iya, kamu LOP nggak? Dikasih tahu cara LOP-nya gitu. Dan akhirnya
Ya udah saya daftar gitu. Saya daftar, ada formulir untuk berangkat menjadi trainer angkatan ke-7 gitu. oke. Saya daftar di formulir, biayanya hampir 4 juta waktu itu. Lah 4 juta, kemudian berangkat ke Jakartanya, saya hitung-hitung gitu. Ya. Ya, sama saya hitung-hitung biayanya gitu. Dapat dari mana ya kekurangannya ya? Udahlah bismillah aja saya ngisi. Nah, setelah itu kemudian saya pamit sama suami saya, Mas saya mau ke Jakarta jadi trainer, tapi saya tuh belum tahu uangnya dari mana gitu kan. Terus tiba-tiba suami bilang saya merestui kamu jadi trainer. Nah saya kebetulan ada uang gitu ya, ada bonus. Nah silahkan nanti kamu berangkat ke Jakarta. Gitu ajaib gitu. Ajaib ya. Malah dibiayai suami. LOP kan aja dulu gitu ya, yakin ya. Nah setelah itu berangkat, alhamdulillah bisa ketemu Pak Nas. Sampai di Jakarta saya nangis gitu. Nyesel nggak sih ketemu Panas? Kenapa? Nyesel nggak? Kok gini aja nggak ya? Enggak. Maksudnya Iya Panas nonton nih Pak. mimpi yang jadi nyata gitu. Mimpi yang jadi nyata luar Ketemu biasa. CTMR terkenal gitu. Saya tadinya cuma lihat fotonya online gitu. Tiba-tiba ketemu kayak lihat dokter dermal gitu. Waduh. Kok gini aja? Iya gitu. Oke. Ya kemudian kok kayak lihat artis-artis gitu. Akhirnya ketemu tuh ya. Iya, Panas. nangisnya nangis bahagia, bukan Bahagia, nangis iya. gitu. Akhirnya ketemu sama Pak Nas, itu diajarin yang paling berkesan itu jurus panah Arjuna gitu. Iya, yang pakai keramik kalau nggak Iya, salah pakai ya. keramik Iya. gitu kan. Apa yang Bunda tulis waktu itu boleh tahu nggak sih? Spill dikit nih gitu. Iya. Yang saya tulis pertama ya, saya syiar MR selaras dengan PNS. Wow, gitu luar biasa. Jadi Justru- tidak mengganggu pekerjaan saya. Wow, Gitu. Karena oke. saya mencintai dua-duanya. Iya. Iya, saya ingin mengabdi untuk negara, Iya. saya juga ingin mengabdi untuk agama. Apalagi gitu. perjuangan jadi PNS kan luar biasa ya. Iya, betul. Kurang sabar gimana tuh ya. Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu masih di tahun 2020 udah habis keluar dari trainer gitu kan, masih baru-barunya. Dilatih terus gitu sama teman saya yang satu komunitas. Ayo, kamu gabung di komunitas Pekalongan Raya gitu. Kita syiar bareng-bareng membesarkan MR di Pekalongan. Nanti kita syiar untuk Pemalang, Batang, Pekalongan gitu. Nah, setelah itu bareng gitu sama Bunda Susana Rekanisa. Nah, terus di tahun 2022 ditawari lagi sama pemerintahnya gitu, ada program yang namanya Guru Penggerak gitu. Nah, Guru Penggerak itu programnya isinya sebenarnya kayak trainernya guru gitu. Ya, saya coba ikut daftar, diseleksi sampai bertahap-tahap gitu kan, dan nggak mudah, nggak semua orang bisa lolos. Alhamdulillah saya lolos angkatan ke-7 gitu. Ada seleksinya 2 kali wawancara, kemudian ada tes psikologis juga gitu. Psikolognya nggak 1-2 gitu, ada 3 gitu, ada asesornya. Akhirnya saya lolos ikut program Guru Penggerak. Terus kayak keajaiban juga gitu, karena semua orang yang jadi guru itu sebenarnya ingin ikut itu, tapi nggak semua bisa gitu. Tiba-tiba saya bisa, itu ajaib lagi. Di tahun 2023 saya lulus Guru Penggerak. Habis itu ditawarin lagi, kamu mau naik pangkat nggak? Emang bisa, kayaknya kan kalau naik pangkat itu 4 tahun gitu. Saya baru 2 tahun. Ya bisa, angka kredit kamu udah banyak kok gitu, ditawarin teman gitu saya. ya. Iya. Ya kok cepet ya? Ya cepet, dicoba aja dicoba. Akhirnya lolos juga gitu. Nah, habis naik pangkat ya saya udah 3B. Habis itu ditawarin lagi gitu. Apa ini? Kamu daftar kepala sekolah. Ya Allah, emang saya bisa jadi kepala sekolah gitu. Gak kepikiran malah waktu itu kan Nggak ya. kepikiran sama sekali. Saya tuh ingin jadi guru penggerak itu bukan karena ingin jadi kepala sekolah. Tujuannya saya tuh kepingin membuat komunitas di sekolahnya, anak didik itu gimana caranya supaya pendidikan di Indonesia itu lebih maju lagi. Itu tujuannya utamanya gitu. Tapi ini persyaratan utamanya adalah kepala sekolah itu dari guru penggerak. Kamu udah memenuhi syarat banget gitu. Ya udah, saya disuruh-suruh gitu sama kepala sekolah saya gitu. Majuin berkasnya, Mbak, majuin berkasnya ya. Soalnya nama kamu ada gitu ya. Nama kamu ada di sini. Jadi silahkan maju aja berkasnya. Nah, tiba-tiba dari Dinas Pendidikan Pemalangnya saya disekolahkan gitu di Semarang ke provinsi, dikasih diklat manajerial tuh. Habis itu
kirim berkas kepala sekolah, udah langsung dilantik 1 bulan Langsung dilantik berikutnya. 1 bulan berikutnya. Jadi 2023 itu keajaibannya 3 gitu. 3. Lulus guru penggerak, kemudian naik pangkat, naik pangkat, ya, kemudian jadi kepala jadi sekolah. kepala sekolah. Iya. Bahkan kalau saya lihat jadi kepala sekolah itu bukan sesuatu yang sangat diinginkan ya. Iya. Berbeda dengan dulu waktu jadi PNS atau Iya. ASN ya, itu Iya. kan perjuangan tuh ya. Iya. Jadi honorer jadi PNS, kemudian penyetaraan tadi Iya, karena betul. dianggapnya adalah ijazah SMA, Iya. akhirnya harus sekolah lagi. Itu perjuangannya luar biasa ya. Luar biasa. Saya lihat nih Bunda ini seorang pejuang dari saya. Tapi yang ingin saya tanyakan gini, Iya. apa bedanya berjuang sebelum mengenal namanya rezeki dan setelah? Boleh ceritakan ya? Kalau setelah menggunakan ilmu MR, dulu sebelum kenal MR, sebelum 2019 kan tetap berjuang ya, Iya, honorer betul. gitu kan, ikut PPG dan lain sebagainya. Tidak mudah karena saya cuma doa sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nggak tahu LOP itu apa, memproyeksikan pikiran itu apa. Nah, setelah kenal MR gitu, apalagi setelah jadi trainer, jadi lebih ajaibnya itu setelah jadi trainer, saya jadi memahami pola keajaiban itu manakala kita ingin mengabdikan ya, mengajaibkan orang lain, maka kita kayak dapat feedback gitu. Oh gitu, Ya, jadi kuncinya ke orang lain gitu ya, ya. mengajaibkan orang Orang lain lain ya? dulu, Hah? maka kita dapat feedbacknya. Oh, kalau Gitu. dulu mungkin tolong saya ingin jadi PNS, saya ingin naik pangkat, Iya, semua terkait iya, dengan kita sendiri, ya. iya, sendiri. sendiri. Wah. Nah, ketika saya udah nggak terlalu galau mikirin lagi nanti saya naik pangkatnya gimana, kan itu tiba-tiba semuanya gitu Datang kan, semua ya, iya, semudah datang itu. semuanya. Iya, iya. Jadi saya juga nggak mengajukan lagi, Pak ini gimana biar cair, udah nggak gitu lagi. Ditawarin malah ya, udah Iya, daftar aja, ditawarin, diseleksi iya. dulu. Iya, jadi kayak rezeki duduk diam, rezeki datang gitu. Nah, itu benar-benar ya, Iya, Bunda alami itu ya. Iya, mudah Oh, alami. luar ya. biasa. Terus, saya juga kan LOP pengen profit gitu ya. Ah. Bukan omset lagi gitu, biar penghasilan saya itu paling enggak 10 juta rupiah per bulan ya, melebihi gaji gitu. Iya, Kalau gaji ternyata PNM berapa nggak seberapa gitu Dapat kan. tuh profitnya sesuai dengan LOP. Dapat. Iya, Oh, tapi oke. kan nggak ujuk-ujuk hanya ingin apa istilahnya keuangan dulu. Tapi tujuan saya, niat saya ingin ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk ter-MR kan. Oh gitu. Itu, Oke. ya. Nah itu dulu profitnya dari apa? Bisnis apa? Dinar juga? Dinar juga, Ah, ya oke. gitu ya. Jadi jualan biasa, saya juga ada jualan online OSB gitu, vitamin otak Oh, gitu. oke. Ya kayak gitu-gitu gitu. Oke. Dapat gitu. Iya, Kemudian iya. dari trainernya juga gitu. Trainernya juga ya, kan ada Iya. Avi juga ya sebagai Iya, trainer ya iya. membawakan itu. Oke. Iya, luar malah biasa. lebih gitu. Malah lebih Iya, gitu ya. Nah, alhamdulillah. komunitas Bunda sekarang berarti sesuai LOP-nya dong? Iya. ASN? Iya. Kebanyakan? Iya. Oh gitu Iya, ya? Jadi ASN masih satu jalur, Masih satu jalur ya, ya. dengan MR-nya itu. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi sama dinasnya juga udah tahu gitu kalau saya lewat, wah itu Bu Pita MR gitu. Oh gitu. Udah tersemat ya. Iya, kepala sekolah MR gitu. Udah terkenalnya seperti itu Oke. gitu, sama teman-temannya. Tapi sebenarnya S1 kan ya? Belum Saya- S2? Alhamdulillah sedang studi. Sedang studi. Iya. Tapi gelarnya duluan tadi, Magister Rezeki. Faktor Rezeki, MR gelar itu. Ya mudah-mudahan segera lah ya S2-nya, insya Allah gitu ya. S2-nya ini ambil pedagogi, Pak. Oh pedagogi, Iya, oke. jadi karakter juga yang di juga, dalamnya. iya, nggak jauh-jauh dari MR juga kan? Iya, ke iya. diri sendiri Iya. gitu ya, ke Iya, karena memang saya bicara. melihat pendidikan sekarang itu nggak baik-baik aja sih, Pak. Hmm. Iya, jadi saya pengen orang-orang tuh bisa mempraktekkan, itu kenal gitu, yang paling tidak ilmu wow keren itu apa gitu, menjaga terumbu karang apa, bagaimana bisa disiplin kata gitu kan. Ya apalagi ini pengalaman melihat peserta didik saya gitu ya, saya sampai miris gitu, Pak ya. Ya ini sih pengalaman yang nggak baik gitu ya. Tahun kemarin waktu saya pertama kali ya, bulan-bulan pertama diangkat jadi kepala sekolah itu, ditempatkan di situ itu ada peserta didik ya, itu yang ikut ke jalur anak pang gitu. Oh berarti anak SD lah ya, berarti kan di Iya. SD Bunda ya? Oke, Iya, anak jalur SD. anak pang gitu? Iya, Oh ikutnya anak gitu, pang. terpengaruh lah Berhari-hari gitu ya? nggak pulang, Pak, Oh, gitu. gitu. Oh ya mungkin karena memang basicnya dari keluarga broken gitu ya. Ibunya tidak peduli gitu, ada di luar negeri, sedangkan bapaknya itu kan udah pisah gitu, udah beda rumah gitu. Dia dirawat sama neneknya, sama butenya.
Ya Oke. tapi kan yang ngerawat itu bolak-balik datang, itu gimana anak ini pada udah kelas 6, Bu tolong Bu supaya anak saya bisa lulus gitu Nah kan. gitu ya. Ya budenya seperti itu ya. Anaknya saya panggil itu kalau pas pulang, kamu kemana aja nggak pulang? Dia cerita. Lah itu kan udah nggak baik, kamu masih kelas 6, nanti kamu kalau gini-gini efeknya. Nah itu saya jelaskan semuanya gitu. Ya dari kondisi-kondisi yang kayak gitu saya miris gitu lihat anak SD sekarang dibandingkan saya Iya, sekolah dulu gitu. Nah, saya pengennya itu meskipun sekolah pemerintah itu paling tidak sekedar hanya teori karakternya, pendidikan karakter. Oke, bukunya sih lengkap, tapi bagaimana penerapan praktek? Nah itu yang dibutuhkan ya, betul Iya, ya. betul ya. Dan MR ini salah satu solusi menurut saya sih, karena cukup bagus kalau menurut saya Iya. ya, untuk diterapkan sedini mungkin, Iya, gitu ya. iya. Karena bisa ya Bunda ya, Bisa. ke anak-anak sekolah SD lah gitu bisa. Iya, Gitu. bahkan kan MR kan sudah merintis yang namanya MR for toddler, MR for iya. kid gitu. Betul. Iya, nah, itu saya coba ya menerapkan kegiatan pembiasaan. Kalau setiap hari Selasa itu di sekolah saya itu ada duha berjamaah. Kemudian nanti habis itu saya ngisi, saya kasih ilmu MR-nya buat anak-anak. Mereka gitu. senang gitu. Seneng gitu ya. Iya. Iya. Ya alhamdulillahnya dengan ilmu MR itu secara tidak langsung terbantu gitu. Jadi anak-anak yang semacam broken itu sudah punya semangat gitu Iya, ya. iya. Ya apalagi kan anak desa itu kan orang tuanya yang dipentingkan adalah uang. Betul. Bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kadang pendidikan buat anak-anak mereka itu Iya. kurang peduli gitu. Iya. Yang penting udah sekolah deh gitu. Betul. Iya. Iya. Anak-anak sekolah kan mungkin ya belum banyak mendapat persoalan hidup Iya, ya. iya. Tapi minimal itu bisa menanamkan optimisme Iya, gitu ya. betul. Cita-cita yang tinggi boleh dong, LOP bisa kan Iya. gitu. Terus disiplin kata tadi Bunda sampaikan atau Iya. terumbu karang. Jadi Betul. dia baik ke temennya, ke orang Betul. lain, orang tua gitu ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya. Nah, Bunda, boleh diceritakan nggak sedikit sih jurus-jurus mana rezeki yang biasanya Bunda sampaikan ke komunitasnya nih? Tapi lebih praktikal nih ya, karena saya tanya Bu Guru nih, kepala sekolah gitu ya. Pertama adalah LOP dulu gitu. Iya. Apa sih yang boleh di-LOP-kan dan bagaimana caranya biasanya gitu? Iya, kalau LOP itu kan kita memproyeksikan ya, Pak, seolah-olah semua kejadian yang ada di dalam otak itu kayak udah kejadian di depan mata kita. Oke. Iya, jadi kalau LOP sebenarnya nggak terbatas apa yang boleh, apa yang nggak boleh, tapi apapun hal yang positif yang ingin kamu dapatkan lakukan, Oke. gitu. Iya. Bahkan penghasilan misalnya mau 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu ya, apa 300 juta sekalipun gitu. Itu bisa aja gitu. Oke, maaf nih Bunda, saya potong. Tapi kadang gini, saya misalkan kerjanya ya UMR gitu ya gajinya gitu. Saya LOP kan, saya ingin penghasilan 1 miliar, tapi mungkin nggak ya gitu. Karena itu terlalu tinggi untuk gaji UMR misalkan Iya. gitu. Boleh nggak gitu? Boleh. Oh boleh aja? Iya. Oh gitu? Iya, tapi kan tidak boleh pakai kata tapi mungkin nggak ya. Oh, itu nggak boleh Iya, gitu nggak ya? boleh. Oh, Itu gitu. tidak disebutkan kata. Jadi nanti proyeksinya di alam bawah sadarnya nggak mungkin jawabannya gitu. Oke. Iya, Gitu ya. jadi Jadi jangan kalau- dibatasi apapun lah gitu ya? Yakin aja saya Yakin dapat aja. nanti hari ini nggak dapat besok dapat gitu. Oh, gitu. Bahkan uang goib bisa aja datang Wah masuk. gue itu gimana nih? Maksudnya biar pure kita nggak, wah ini klinik nih, nggak, bukan gitu kan maksudnya Iya, kan ya? masuk ke rekening tiba-tiba. Oh, tiba-tiba. Ya entah siapa yang transfer nyasar masuk gitu. Iya, saya pernah soalnya. Oh, pernah Iya, gitu? ya, meskipun bukan juta-jutaan gitu. Tiba-tiba saya lihat cek rekening kok ada tambahan uang 300 dari siapa ya? Ternyata gitu. dari mana, boleh tahu nggak? Nggak tahu. Enggak tahu gitu Nggak ya? tahu. Ada aja gitu ya? Nggak ada. Luar biasa Saya ya? cek jemaah ada yang mau beli apa nggak ada. Iya, itu oke. ya kayak uang goib gitu. Uang goib gitu ya. Iya. Pokoknya bukan jampi-jampi, bukan klinik Iya, atau bukan magic ya, tapi itu kuasa Allah ya. Iya, Cara kuasa kerja Allah. rezeki itu kan Iya. bukan urusan kita ya, Iya, Allah ya. iya. Oke, Ya luar tiba-tiba biasa. ada aja gitu. Misalnya kalau saya pengen ini, gitu. Kalau makanan mah sering gitu. Misalnya pengen mie ayam, pengen bakso, datang tiba-tiba. Datang. Udah sering. Jadi bukan gini ya, kadang lagi pengen bakso, tiba-tiba temen bawa, itu bukan tiba-tiba atau kebetulan ya. Iya. Itu memang Kan cara ada kerja proyeksi. rezeki gitu, Iya, ada proyeksi kan, gitu. iya. Oh gitu. Ada proyeksi terpancar kayak memanggil gitu kan. Bakso datang gitu kan. Jadi datang gitu. Oke, tiba-tiba teman kita kepikiran,
oh kayaknya ngirim bakso oke nih karena tadi terkoneksi ya. Iya, terkoneksi dengan alam terhubung ya. semesta. Memang Ya, seperti itu kan. gitu. Di magnetar juga kan satu sama terhubung. Oh iya Gitu. betul. Iya, dunia kuantum. Dunia itu, kuantum nah. kata Panas ya, itu Iya, luar biasa iya, sekali gaya gitu. magnet. Jadi kan kita bisa jadi magnet Hmm. ya asal kita rutin berlatih gitu. Kalau kita nggak mau berlatih hanya saya pengen ini, saya pengen itu, tapi nggak ada istilahnya diiringi dengan jurus-jurus lainnya nggak bisa gitu. Jadi Oke. memang satu sama terhubung ini satu kesatuan Satu jurus-jurusnya. kesatuan jadi Iya, jurusnya. jadi kayak buka perisai itu harus ya, karena buka perisai itu kan kayak kan istilahnya sholat taubat gitu Pak ya. Jadi seorang pengamal ilmu MR itu bukan workaholic tapi seorang taubaholic gitu. Itu yang Pak Nas ajarkan. Jadi bukan orang yang paling suci, Iya. ya? Atau jadi CTMR itu harus bersih dari dosa dulu, bukan gitu ya? Oh gitu. Iya, jadi taubaholic itu tujuannya kita manusia biasa setiap hari itu pasti kena dosa. Ya. Kita nggak tahu dosa yang mana yang menghalangi rezeki kita. Maka bukalah itu setiap hari gitu, dengan membuka perisai. Itu yang diajarkan Pak Nas seperti itu. Gitu ya. Oke. Iya, jadi kadang-kadang gini, maaf nih netizen atau viewer kita kadang kita harus membuka perisai rezeki dulu dengan bertaubat supaya kita nggak ada dosa gitu kan ya. Ada yang menganggap bahwa kita nggak mungkin nggak ada dosa, justru kebalikan ya, karena kita sadar kita membuat dosa setiap waktu, makanya istighfar dan sholat taubat tadi setiap waktu juga gitu ya. Oh gitu jadinya ya Bunda ya. Oke. Jadi kan bahkan saya sangat terkesan gitu kan beberapa waktu yang lalu Pak Nas menyampaikan di podcastnya dokter gitu kan, sholat taubat sampai 57 kali gitu dalam semalam. Iya, beliau sampai seperti itu. Wah, kalau sampai 57 kali mungkin udah nggak ada dosa sama sekali mungkin ya dalam satu hari itu gitu ya. Jadi kita memang harus ya membiasakan. Jadi pembiasaan buat diri kita untuk bagaimana mengerti sih kan manusia biasa kagak bisa ngapa-ngapain kecuali atas bantuannya Allah gitu. Luar biasa. LOP buka perisai rezeki. Tadi Bunda sempat sampaikan disiplin kata. Ini saya membayangkan nih, seorang guru ASN gitu, tadi SD, SMP, SMA, itu kan anak bandel, anak nakal, kamu jangan malas. Itu gimana? Tidak mudah dong berarti Bunda ya. Gimana tuh? Memulainya Bunda gimana? Dan bagaimana caranya untuk bisa akhirnya konsisten disiplin kata? Iya. Nah, yang namanya disiplin kata kan ada kamusnya ya yang disusun gitu sama Pak Nas itu. Tapi kamus-kamus itu tidak akan mempan gitu kalau tanpa diiringi dengan perasaan di sininya. Gitu. Manakala kita ngomong di MR nggak boleh ngomong anak nakal. Ya, jadi kamu belum baik ya. Kamu baik banget, kamu kreatif banget gitu. Kalau anak saya aja gitu, anak saya kan jalan suka biasa anak kecil ya kan, cupruk-cupruk akhirnya nanti gelas tumpah atau apa nabrak apa gitu. Wah, kamu kreatif banget gitu dia. Terlalu positif ya, berarti selalu positif, penting positif, banget. Iya, terus itu pun sebenarnya sejalan dengan kurikulum Merdeka yang dijalankan sama pemerintah itu ya, di program guru penggerak juga diajarkan. Seorang guru itu sebenarnya nggak boleh marah-marah sama peserta didiknya. Jadi ketika ada peserta didik yang bandel gitu, terapkannya itu disiplin positif. Gitu. Itu sebenarnya isi kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi manakala ada anak misalnya terlambat ya, jangan dihukum misalnya keliling lapangan atau push up, itu tidak. Tapi hukumannya adalah hukuman disiplin positif dengan misalnya menerapkan pendekatan gitu ya. Jadi diajak dialog, konsekuensinya apa kalau terlambat seperti ini, nanti efeknya apa, itu anak harus dilatih ya, pikiran perasaannya. Sebenarnya itu ya. Gitu tujuannya. Cuman banyak guru-guru yang di lapangan nggak paham. Iya, ya itu misi Bunda juga harusnya lebih banyak pesertanya dari ASN pengguru. Sebenarnya. Nah, banyak yang negatif thinking sama guru penggerak itu apa? Guru penggerak itu kan hanya ingin diangkat jadi kepala sekolah, padahal enggak, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi guru penggerak itu sebenarnya ingin menggerakkan komunitas menjadi anak-anak didik ini menjadi anak-anak yang lebih positif lagi gitu, dengan pembelajaran yang membahagiakan, menyenangkan, selaras dengan ilmu MR gitu. Ada jurus yang namanya bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat. Iya, jadi kita tidak menerapkan batasan kebahagiaan kita. Jadi
bukan kita dapat uang banyak baru bahagia gitu. Bahkan Oke. saat terjadi tumbukan gitu, setelah saya kenal lebih mendalami gitu ya ilmu MR. Seandainya waktu pas ibu saya meninggal dulu saya tahu seharusnya setiap musibah itu bisa jadi anugerah gitu ya. Dengan cara saya mensyukurinya. Meskipun orang tuanya nggak ada itu tetap harus bersyukur. Bersyukur ya. Ya karena kan misalnya orang tua nggak ada, akhirnya saudara-saudara ngumpul yang dari luar kota itu kan oke. bisa dijadikan hal yang kita syukuri gitu Iya, seperti iya. itu. Tapi mungkin kalau saya bukan CTMR soalnya ya. Iya. Mungkin kalau ada keluarga atau siapapun misal meninggal gitu Iya, ya atau dipanggil yang kuasa, alhamdulillah ibu saya meninggal. Itu orang kan bingung dong. Gitu. Bukan gitu. Kan Oh, gitu. bukan Tapi, gitu. wow keren, Oh, wow keren keren. ibu saya meninggal. Jadi wow keren itu saya tidak tahu itu anugerah apa musibah. Tapi apapun yang terjadi takdir Allah itu baik. Iya, minimal di hati ya, Bu ya. Iya minimal di hati. Soalnya kalau enggak tetangga bilang kok bawa keren nih nunggu warisan apa gitu ya. Disangkanya gitu. Dalam hati minimal Dalam gitu hati ya. Wow, minimal, keren. dalam Itu hati. penting banget. Iya penting banget. Jadi agak berbeda kalau misalkan sedih dulu seminggu baru wow keren itu beda ya? Ada ya, jadi kalau Pak Nas bilang gitu ya, kalau saat tumbukan pertama kita langsung bisa sabar gitu, kita dapat doanya Allah. Oh, Nah, gitu. Tapi Oke. saat tumbukan pertama kita belum bisa sabar, tapi kita mengerti bahwa kita harus bersabar dan menahan diri gitu kan. Nah, itu berarti kita dapat doanya malaikat. Oh, gitu. Ada reward yang nilainya Ada berbeda. rewardnya Oh, yang gitu. berbeda, Harus gitu. dilatih itu ya. Iya, jadi Nggak kalau mudah. mau dapat doanya Allah kan mungkin selevel Nabi gitu. Iya, Iya. betul. Iya, kalau kita manusia biasa ya paling nggak dapat doanya malaikat gitu Oh, dengan oke. persoalan-persoalan yang datang itu. Ya, gitu. itu bahagia tanpa syarat. Iya. Bunda sempat sampaikan tadi ada istilah merawat terumbu karang. Iya, Sempat betul. sampaikan. Itu bagaimana tuh? Nah, merawat terumbu karang itu kan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya. Saya itu sebelum kenaikan pangkat dan lain sebagainya gitu ya, sebagai masih jadi guru di pangkat 2A sering dicemooh gitu ya. Kamu apa sih gitu kan? Kamu baru PNS kemarin, kamu ijazahnya nggak linear. Bahkan ketika saya dijadikan bendahara di sekolah gitu kan, teman saya itu ada yang istilahnya menguji, benar-benar menguji mental, nggak suka sama saya. Kalau ngasih apa-apa itu dilempar. Sampai seperti itu. Sampai seperti Waduh, itu. luar biasa. Pernah ditunjuk-tunjuk gitu juga pernah gitu. Dulu kan belum kenal MR ya. Iya. Sakit hati dong. Dulu. Sakit hati. Tapi saya memaafkan. Memaafkan. Iya, saya memaafkan, sudah memaafkan. Itu Oke. sudah kenal MR yang yang 2020 awal-awal ya? Pernah kejadian pas ditunjuk-tunjuk. Oh. Uang tuh disebar gitu depan muka. Iya, ujiannya itu. Iya. Bungkus permen ya. Iya, bungkus permen produk Afgan, ya Allah, alhamdulillah gitu. Tapi saya oke. senyum aja ngeliatin. Kenapa Bu uangnya disebar? Saya bilang gitu. Kamu masih bisa senyum gak gitu? Wah, udah dia gitu. marah-marah terus saya apa? Terus akhirnya ditengahin sama kepala sekolahnya gitu. Tapi besoknya satu kantor ketemu lagi. Ya udah gitu. Saya biasa aja. Saya nggak memasang istilahnya muka cemberut apa kecewa sama beliau, biasa gitu. Mungkin dari efek itulah Allah ridho sama saya gitu. Akhirnya saya dikasih kenaikan pangkat, dikasih ini, dikasih itu, kayak gitu ya. Ketika terjadinya tumbukan gitu, terima aja dulu apapun persoalannya. Oke, Gitu. dan luar biasa Bunda karena Iya. kalau saya lihat sih dan dengar dari tadi penjelasan Bunda, kalau jurus-jurus tadi diajarkan ke anak-anak sekolah ya, Iya. dari yang paling rendah misalkan di SD gitu Iya. ya, itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang umumnya sekarang ada seperti bully gitu ya. Ya, Saling gencet menggencet sampai Iya. dewasa itu Iya. terbiasa akhirnya di pekerjaan juga. Iya. Karena tadi dari disiplin kata aja orang nggak berani Iya, anak-anak bicara jelek. Terumbu karang aja kan tadi ya memuliakan orang lain, kalau lebih seperti itu ya. memuliakan orang lain Itu bisa meskipun orang diamalkan. itu menjahiti kita gitu ya. Meskipun menjahati kita. Iya, Oh betul. gitu, sampai Iya. seperti itu ya. Sampai seperti itu. Jadi tetap doakan, muliakan ya. Saya tetap doa gitu kalau ya Bu, semoga Ibu sukses, mulia, bahagia selalu gitu. Nanti dapat oke. jurus kickbacknya dari sana. Oke, ini Iya. harus jadi apa namanya? Persyaratan krediting sertifikasi CTMR bagi guru-guru gitu ya. Iya. Seluruh Indonesia panas nih kalau nanti dinas-dinas di Indonesia atau kementerian meminta guru-gurunya Iya, CTMR terutama yang muslim gitu ya. Itu harusnya luar biasa dampaknya ya bagi Iya, Indonesia jadi ke memang, depan. Iya, kesabaran gitu intinya. Kesabaran. Kesabaran
tapi gitu. Tanpa tapi tadi Tanpa ya. tapi. Luar biasa Bunda. Nah sekarang komunitas yang Bunda biasanya ajarkan training baik online maupun offline itu pendidik semua atau bervariasi? Bervariasi. Oh bervariasi. Iya, ada Oke. pengusaha juga gitu. Kemudian ibu rumah tangga itu. Dan rata-rata gitu kalau yang baru-baru kenal MR itu kebanyakan adalah orang-orang yang depresi. Kebanyakan gitu ya. Iya, bahkan hampir mau bunuh diri juga sering Oh, sering gitu Iya, ya? kalau Oke. konsultasi. Misalnya ya saya kok suami tidak bekerja, kemudian saya anak masih kecil-kecil gitu, saya pengennya menyudahi hidup. Lama menyudahi hidup nanti kalau sudah selesai hidupnya, Bunda tahu di sana nanti di alam sana ngapain gitu. Oh gitu ya. Iya, Oke, terus ya, oke. pokoknya kita intinya selalu memberi motivasi ke orang-orang supaya perasaannya itu gitu ya. Yang terpenting adalah mempositifkan perasaan. Kalau perasaannya udah bisa positif nanti nyambung ke pikiran. Mikirnya nggak aneh-aneh lagi. Iya, Ya iya. kalau perasaannya nggak positif kan orang mikirnya pengen bunuh diri, Betul, pengen ini, betul. pengen gitu Iya, gitu ya. Nah, kalau udah selaras semuanya kan gampang nanti dimasukin ilmu MR-nya. Itu Iya seperti betul. itu. Kadang-kadang gini orang memikirkan keajaiban itu harus selalu material dan besar gitu betul, ya. iya. Padahal kan tidak hanya itu ya. Iya, Ketenangan sebenarnya tadi, keajaiban yang pertama datang ketika seseorang belajar ilmu magnet rezeki itu adalah ketenangan. Iya, jadi ketika tenang sudah didapat itu rezeki mudah datang. Gitu. Tenang dulu minimal. Tenang ya. dulu. Dan orang kadang nggak merasakan ya, kok nggak ajaib-ajaib saya sih, kok hutang masih banyak terus, tapi Ya, sebenarnya dia udah LP-nya mulai itu. tenang. LP itu. Oh gitu. Itu saya bilang, Ya, ya, Bu, ya. saya kok belum ajaib-ajaib lah. Kamu ngomongnya apa? Kenapa saya nggak ajaib-ajaib? Ya, itu berarti kan kamu memancarkan proyeksi bahwa saya bukan orang yang ajaib gitu. Maka itu yang dikabulkan Allah gitu. Saya Oh bilang gitu. Jadi harus utuh ya gitu ya. Iya, makanya kalau ngomong juga hati-hati. Iya, iya, iya. Katanya juga harus hati-hati seperti itu. Oke. Iya. Gitu. Bagi pengamal mana rezeki kadang-kadang nggak sabar sih. Artinya gini sih Bunda. Kalau saya melihatnya gini ya. Contoh gitu. Saya mau selesai hutang nih sedang dikejar debt collector gitu ya. Atau saya diambang misalkan contohnya diambang perceraian dengan suami saya. Yang difokuskan kan itu tuh. Iya. Tapi kadang-kadang itunya belum tercapai gitu. Iya. Akhirnya orang ya sudahlah. Ilmu apa sih nih kok nggak jalan Iya, gitu. Nah, iya. saran Bunda apa nih ke teman-teman yang mungkin merasa kalau di istilah LOP-nya atau tujuannya itu belum tercapai. Mungkin padahal sekitarnya sudah ada keajaiban mungkin. Apa saran Bunda ke Nah, teman-teman? kalau saya biasanya orang itu udah mentok gitu. Saya besok dikejar, debt collector, besok harus bayar. Saya sarankan garpu talah. Agar putala. Iya, Wah, menarik getarkan nih. hati dengan Al-Qur'an gitu. Oke, Bu, boleh ceritakan gimana caranya teman-teman bisa garpu tala dan apa yang akan didapat biasanya, Bunda? Iya, karena garpu talah itu kan menggetarkan hati dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu kan sumber kehidupan gitu ya, istilahnya penyembuh bagi orang-orang yang sedang mengalami galau, gelisah gitu. Allah juga bilang kan, ketika hati galau, gelisah gitu ya, banyaklah untuk mendekatkan diri kepadaku ya. Niscaya aku akan mengabulkan doa gitu ya, seperti Oke. itu. Nah, kan Al-Qur'an metode garpu talah itu kan membuka Al-Qur'an dengan metode acak gitu ya. Acak. Iya, tapi ada afirmasinya dulu. Nah, itu bisa dipelajari di THMR, training 1 harinya. Nah, di situ ketika kita bergarpu talah kita ngomong kayak curhat di buku diari gitu ya. Ya Allah, saya punya persoalan sedemikian gitu. Itu sebelum buka maaf ya, Bunda? Belum. Oh, sebelum buka ya. Jadi Tutup, masih tutup. Itu Oke. afirmasi dulu. Afirmasi Ya, dulu. saya punya persoalan sedemikian gitu. Dijelaskan detail gitu. Misalnya dikejar debt collector, kemudian amanahnya berapa disebutkan. Karena nggak ada utang di amanah. Ya, ini amanah tuh utang ya bagi teman-teman ya gitu karena teman-teman saya TMR kan sudah disiplin kata ya Disiplin namanya utang kata. amanah gitu. Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa sih utang disebut amanah nih sebelum lanjut nih tadi. Iya, iya. Nah, kenapa disebut amanah? Karena yang namanya orang gitu kan, misalnya saya nggak punya uang, oh ya, Pak Dokter yang punya uang, Iya. gitu kan. Saya mau pinjam uang ke Pak Dokter. Nah, Pak Dokter merelakan uangnya ke saya, berarti kan mengamanai. Oh iya, gitu. saya mengamanahkan, Iya, percaya iya, berarti. percaya. Walaupun akhirnya macet gitu ya, Iya, karena tadi iya. jadi utang istilah kita Iya, gitu ya. gitu. Oh Jadi gitu kan ceritanya. kita diberikan amanah ya harusnya kita jaga. Nanti ya setelah selesai kembalikan lagi Wah, gitu. kayak disiplin kata nih bagi viewer ya sampai seperti itu ya. Istilah berbeda tapi dampaknya juga berbeda ya terhadap Iya, kita lebih betul. positif gitu Iya, Bunda ya. lebih Oke positif. baik, boleh dilanjut Bunda. Tadi
masih ditutup Ya. Al-Qur'annya, kemudian tadi menyampaikan Ya, persoalannya setelah apa gitu ya. afirmasi ya, setelah afirmasi membaca surat Al-Fatihah, kemudian ada zikir Al-Malikul Hakul Mubin itu diketarkan. Habis itu buka, ya matanya ditutup boleh gitu, buka Al-Qur'an, tunjuk satu ayat. Satu gitu. ayat. Satu Yang ayat mana aja? Mana aja terserah. Begitu kita buka, oh ternyata yang ditunjuk ini nih gitu. Oh, gitu. Nanti kita cari terjemahannya. Oh, Gitu, dapat gitu. surat apa, ayat berapa. Jadi nggak apa-apa, nggak hafal suratnya atau nggak paham artinya, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Pada saat nunjuk pertama kali Iya, nggak masalah? nggak masalah. Oh, oke. Ternyata kok yang muncul gitu kan, misalnya persoalan amanah, kok yang muncul ternyata di situ ayat peringatan gitu kan, ada Allah bilang ya akan istilahnya memberikan peringatan kepada orang-orang beriman kalau tidak beribadah kayak gini-gini, biasanya ada kayak gitu. Oh ya, kaget biasanya Bunda, misalkan gini nih, saya punya hutang nih, Iya. misalkan riba katakanlah gitu ya. Pas buka ada masalah riba, surga apa neraka gitu ya. Iya. Balasan, itu orang kaget tutup lagi, buka lagi. Buka sampai dapat yang Orang-orang gitu kayak nggak sih? gitu. Kadang seperti itu, Bun, ayat saya nggak tepat gitu. Ah, Nah, iya. Pak Nas ngajarin itu bukan nggak tepat gitu. Ayat yang ditunjuk sudah pasti pas. Cuma kenapa yang seperti itu keluar? Berarti karena ada perisainya. Gitu. Gitu. Yang mesti diberesin perisainya. Jadi artinya itu harus diteliti hikmahnya satu persatu. Diteliti, oh kalau misalnya Allah menyebutkan ada kata-kata sedekah di situ, oh berarti kamu kurang sedekah gitu. Terus ada kata-kata umpama ibadah di situ, berarti kamu kurang ibadah gitu. Oh, gitu Ya. caranya. Dan yang belum tentu ayat yang terbuka itu ayat obat, ayat syifa. Gitu. Kan kalau ayat peringatan kan ada misalnya kata neraka, kemudian orang-orang dolim, itu kan enggak disiplin kata itu enggak boleh dipakai ya sebagai pedoman kita untuk menenangkan hati. Nah, yang boleh dipakai itu ayat-ayat yang positif, kata-katanya positif. Oh, berarti cari ya, Ya. dari titik itu Ya, dicari. bisa di bawahnya atau ayat di atasnya. Oh, gitu caranya. Ya, kalau misalnya di atasnya ada ayat doa, ya berarti itu yang kita pakai. Kita getarkan di saat sholat sama dizikirkan gitu. Oke, kalau tahapannya sudah benar dilakukan, termasuk afirmasi dan lain-lain, Iya. itu harusnya ayat itu tinggal dicari ke atas ke bawah aja gitu ya. Iya. Oh, Karena udah banyak yang kejadian gitu dengan zikir ayat Al-Fatihah langsung tiba-tiba ajaib gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke, luar Misalnya biasa. ada cerita gitu ya, seseorang yang koma gitu karena ayat zikir ke ayat Al-Fatihah dari kakaknya, ya, sadar dari komanya. Oh, sampai gitu ya? Iya, seperti itu. Luar biasa sekali. Saya pikir gini, misalkan saya ada hutang riba, gimana nih debt collector gitu ya, udah Iya. ngejar-ngejar, udah nelponin berapa, tidak hanya satu, bahan puluhan, seperti Iya. panas gitu ya. Buka ayatnya, ternyata dapatnya lain lagi, akhirnya dapat. Nggak boleh itu, Iya, harusnya nggak tetap boleh ya, itu. harusnya itu. Harus itu Oh, gitu. jadi Kalau bukan mau karena cari keinginan sifatnya kita, itu, bukan? Ya, yang Oh, kalau misalnya oke. ayatnya peringatan atau ayat azab atau ayat yang bikin kita gemeter gitu, lihat atasnya sama bawahnya, Oh, cari oke. hikmahnya apa kayak gitu. Tapi itu kadang-kadang orang nggak bisa langsung dapat hikmahnya. Bisa ditanyakan ke CTMR Oh, gitu. gitu. seperti Jadi itu. itu kenapa perlu ada Harus ada komunitas dan bimbingan. mentor ya? Iya betul, Oh, harus ada oke. bimbingan. Kan Iya. kalau sendiri langsung aku mau diazab sama Allah, nggak Iya. jadi sholat nanti dia. Iya. Ada yang hutang buka nyari yang isinya perang terus lari nih saya nih. Kabur aja kayaknya nih. Kabur. Bukan gitu ya. Bukan gitu. Oke, itu pentingnya komunitas dan mentor karena semua ilmu kan ada penjelasannya, ada caranya Iya, betul. gitu ya. Iya Bunda. betul. Oke. Iya. Ya bahkan kemarin saya dapat testimoni gitu ya dari member. Habis Garputal itu masalah amanah, ternyata datang ke bank, utangnya diputihin, amanahnya hilang. Oke. Jadi sama pihak banknya, kok bisa saya bilang gitu. Itulah keajaiban. Dan kita nggak perlu mempertanyakan kenapa gitu ya. Iya, Cara kenapa Allah bisa kan terjadi? kita nggak Iya. ada ilmunya ya. Iya. Oke. Jadi angsuran mesti sekian tiba-tiba Diputihkan. Oh, sama pihak. luar biasa sekali. Iya, gitu. Nah, Bunda, kalau tadi keajaiban sudah bahkan menghampiri Bunda, walaupun baru mulai belajar, apalagi setelah CTMR nih bertubi-tubi gitu ya, Iya. juga terhadap komunitasnya, membernya, bahkan tadi muridnya ya, Iya, anak betul. didiknya, peserta didiknya, sebetulnya
masih ada nggak sih yang sedang Bunda LOP kan? Nah, boleh tahu nggak spill? Siapa tahu ini jadi apa namanya wasilah. Nggak tahu Iya. juga kita ya. Jadi Gimana saya Bunda? pengen LOP umroh. Umroh. Oh. Kemudian yang kedua saya pengen bisa haji, tapi haji yang plus atau haji furoda. Produk karena kita tahu antriannya Iya, panjang antriannya gitu ya. panjang, Oke, ini gitu. bagi teman-teman juga yang ingin umroh ya gitu. Ini mungkin wasilahnya atau usaha nih. Kalau mau umroh gratis nih Almas Fried Chicken Iya. punya Bang Okta nih sahabat saya. Ini adalah fried chicken rasa Arab Saudi yang pertama dan satu-satunya saat ini di Indonesia. Membagikan umroh gratis setiap bulan bagi pelanggannya terutama gitu ya. Dan 5% dari profitnya itu disumbangkan ke Palestina, juga dari omsetnya 5% untuk masyarakat sekitar outletnya. Di setiap outlet Almas Fried Chicken dan Abuya Group ya. Kemudian kalau nggak mau gratis ya ada bisa umroh, bisa mengajak sekeluarga karena biayanya sangat terjangkau. Kurang lebih seperti Iya, itu. Jadi seperti itu. Bunda LOP itu ya? Iya. Oh, oke. Ya mudah-mudahan kan kemarin tuh sebenarnya sudah istilahnya nabung gitu ya buat Iya. umrah gitu. Cuma karena ternyata keajaibannya itu saya harus kuliah Ya, dulu ya. S2 ambil Nah S2. itu kan ada prioritas ya. Iya, Jadi, tiba-tiba iya, gitu diajak teman gitu kan, ayo kuliah S2 gitu. Tiba-tiba masuknya itu kok mudah gitu. Akhirnya saya masuk. Nah ini mudah-mudahan sedang menyusun tesis. Oh, alhamdulillah. LOP saya itu biar tesisnya cepat selesai. Cepat Gitu selesai. ya, iya. Mudah-mudahan segera di ACC sama dosen pembimbingnya. Amin ya Allah gitu ya. Dosennya mohon dengarkan ya. Iya. Supaya lebih bebas lagi dalam mensiarkan materi rezeki gitu ya. Iya, Karena betul. tadi atau umroh dan haji gitu. Ngomong Bunda baru pertama kali ke gedung ini. Gimana? Ke gedung ini. Iya, betul. Studio ini. Iya, betul. Ya, pernah ke masjidnya? Belum. Belum. Nah, Bunda dulu pernah ya apa namanya didatangin terkoneksi dengan almarhum ibu, Iya. terus diajak ke gedung Iya, gedungnya Terus tinggi banget. tinggi Nah, banget, paling iya. atasnya apa? Masjid. Masjid. Nah, Bunda setelah ini Betul. harus ke lantai 25, itu masjid tertinggi di Indonesia, itu gedung aja. satu-satunya yang paling atasnya masjid gitu. Iya. Boleh foto, boleh makan juga di sana seperti yang waktu itu Jadi gua kuantumnya. iya, betul kuantumnya ternyata terjadi, insya Allah hari ini Iya, terjadi ya. alhamdulillah, iya. Gitu, silahkan nanti ditemani Mbak Nanda untuk diantar ke sana supaya ternyata keajaiban itu datang gitu ya. Ada, Bahkan tidak niat mencari masjid yang ada di paling atasnya gedung. Betul. Datang ke podcast ini kan bukan untuk Iya. itu ya. Ternyata bisa kejadian Bisa ya. kejadian Sambil juga. mendoakan lah almarhum juga. Amin. So, Bunda terima kasih Iya, atas sama-sama. waktunya sudah berbagi. Semoga banyak guru honorer, PSN, ASN, atau pendidik, juga masyarakat umum ya, yang tadi terinspirasi oleh ceritanya Bunda. Ternyata seorang pejuang itu akan terus berjuang kapanpun, dalam kondisi apapun, cuman ada perbedaan. Tanpa ilmu ada rezeki, dengan ada rezeki gitu ya. Yang tadinya berjuang itu bertubi-tubi gitu ya, tanpa ilmu, sekarang dengan ilmu mungkin jauh lebih mudah. Apalagi mungkin kita tidak perlu benar-benar kerja terlalu keras, kita share aja, Share. memuliakan orang lain, Betul. sehingga kita juga akan dapat kemuliaan itu. Kurang lebih seperti itu Bunda ya. Iya, jadi miliki motivasi untuk mengajaibkan orang lain. Ya, sebarkan kebaikan meskipun itu hanya satu ayat. Kemudian hanya kutipan-kutipan motivasi gitu, atau kemudian ikut nge-share flyer magnet rezeki itu insya Allah itu juga sudah menjadi sumber energi keajaiban buat diri kita. Ya, Gitu. luar biasa. Oke, terima kasih bagi Anda yang masih memperjuangkan keajaiban Anda. Mungkin di ujung batas ini kok nggak dapat keajaiban, tetap semangat mengembangkan magnet rezeki dan tetap istiqomah untuk memperkuat itu, cari komunitas atau mentor, dan jangan lupa keajaiban itu ada bagi Yang yakin dan percaya. yang yakin dan percaya. Sampai ketemu di segmen lainnya.